Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi pertama dari mata kuliah Hukum Bisnis dan IT. Mungkin nanti saya tulis materi 1B karena materi 1A-nya kemarin saya jelaskan silabus dan gambaran mata kuliah Hukum Bisnis dan IT. Nah, hari ini pada materi ini mungkin hanya teori-teori atau konsep-konsep umum tentang hukum dan bisnis. Pertama, apa itu hukum? Hukum itu intinya aturan tertulis yang kalau dilanggar ada sanksi. Intinya itu. Kemudian hukum itu tujuannya adalah untuk mencapai keadilan. Nah, apa itu hukum bisnis? Pertama, bisnis dulu. Bisnis itu apa? Untuk nyari untung. Untung itu bisa berupa finansial, bisa berupa impact sosial. Kemudian hukum bisnis adalah aturan yang mengatur bisnis agar bisnisnya adil. Itu intinya ya. Kemudian apa itu hukum ekonomi? Hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan dan berkeadilan. Sumber-sumber hukum meliputi perundang-undangan, kontrak, traktat atau perjanjian internasional, jurisprudensi, kemudian kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis dan doktrin. Jurisprudensi itu keputusan-keputusan dalam kehakiman ya. Kemudian prinsip-prinsip di dalam hukum ini banyak istilah-istilah Latin, tapi mungkin saya jelaskan saja maknanya. Yang pertama adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus lebih diutamakan atau mengesampingkan hukum yang umum. Kemudian penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru, yang update, itu mengesampingkan hukum yang lama. Kemudian asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah. Saya kira ini mudah dipahami ya. Kemudian ini ada istilah-istilah hukum yang perlu diketahui, tapi teman-teman cari aja sendiri di internet, nanti ini mudah ya. Dan tidak perlu dihafal, nanti kalau udah ketemu tidak perlu dihafal, karena nanti soal-soal saya tidak ada yang hafalan, tidak ada yang pilihan ganda, semuanya pemahaman dan implementasi. Kemudian kita bahas tentang kontrak bisnis. Kontrak bisnis ini nanti untuk profesional sistem informasi sangat perlu, karena kita nanti akan mengurus tentang bagaimana agar bisnis kita dengan pihak ketiga itu aman dan dari sisi IT services dapat terpenuhi. Kontrak itu perjanjian yang tertulis ya. Kemudian perjanjian adalah dua pihak atau lebih yang saling mengikat janji untuk melakukan sesuatu. Dasar pengaturannya ini. Kemudian suatu hal atau objek perjanjian dapat berupa bisa menyerahkan sesuatu, bisa melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Ini yang diatur di dalam kontrak. Biasanya dijelaskan dalam pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Seperti itu. Kemudian asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama konsensus atau kesepakatan para pihak. Kemudian kebebasan berkontrak, boleh mau atau enggak. Kemudian ini ada istilah Latin lagi yang intinya adalah terikatnya suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional. Ya. Yang perlu dipahami. Kemudian syarat umum sahnya perjanjian atau kontrak itu pertama kesepakatan, kedua kecakapan. Kemudian suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Ketidak terpenuhinya beberapa syarat umum ini bisa berakibat pada pembatalan atau batal demi hukum. Kalau poin 1 dan 2 menyebabkan pembatalan, kalau poin 3 dan 4 bisa disebut batal demi hukum. Kemudian perjanjian kontrak, tahapan pembuatan kontrak dari mulai awal negosiasi, kemudian pembuatan draft kontrak, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan kontrak. Ini umum ya. Nah, nanti dalam prakteknya negosiasi ini akan memakan waktu yang lama, dan pada pelaksanaan kontrak ini perlu monitoring apakah terjadi kesalah tafsiran atau one prestasi yang kita bahas juga. Nah, anatomi kontrak ini secara umum ada judul, ada pembukaan, ada para pihak, ada latar belakang, ada hak dan kewajiban para pihak dalam pasal-pasal, penutup dan tanda tangan para pihak. Ini saya teman-teman juga sudah paham, sudah biasa melihat kontrak.
Nah, wan prestasi itu adalah ingkar janji atau salah satu dari para pihak itu tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Bisa berupa tidak melaksanakan sama sekali, atau melaksanakan sesuatu yang dijanjikan tapi terlambat, atau melakukan apa yang dijanjikan tapi tidak seperti yang dijanjikan atau kurang sempurna, atau melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilaksanakan. Gitu ya. Akibat dari terjadinya wan prestasi adalah kerugian bagi pihak yang beritikat baik dan untuk melaksanakan perjanjian. Maksudnya misalkan ada kontrak A dan B, perusahaan A dan perusahaan B, B melanggar maka itu merugikan si A. Nah, upaya bagi pihak yang dirugikan adalah melakukan tuntutan ganti kerugian dengan cara terlebih dahulu harus ada teguran tertulis atau somasi untuk pemenuhan prestasi. Dengan somasi tersebut maka dapat dipastikan dan dapat dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan melakukan wan prestasi. Jadi kalau ada ketimpangan atau pelanggaran, somasi dulu, baru nanti ada action selanjutnya. Mungkin itu yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Nanti saya sambung dengan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.